Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi di minggu kedua, yaitu dengan mata pelajaran Material Handling Equipment. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Nah, berdoa selesai. Untuk di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang manajemen persediaan, yang mana manajemen persediaan ini telah banyak kita bahas di mata pelajaran pengendalian persediaan. Jadi kita akan mereview sedikit lagi tentang apa itu manajemen persediaan. Setelah di minggu kemarin itu kita sedikit membahas tentang pendahuluan atau sejarah tentang munculnya material handling equipment ini. Nah, saya rasa untuk materi pertemuan pertama kalian bahas ataupun kalian baca ulang sehingga konsep dasar dari material handling equipment ini kalian sudah mengetahui. Jadi gambaran material handling itu kalian sudah secara jelas dipahami, karena di minggu pertama kita sudah membahas tentang material handling equipment. Nah, masuk di pertemuan kedua ini dengan materi manajemen persediaan. Nah, yang pertama, apa itu persediaan? Kita akan review lagi tentang manajemen persediaan. Bila mana mungkin ada catatan-catatannya dari kelas 10 kemarin tentang mata pelajaran pengendalian persediaan, silahkan dibuka kembali catatan-catatan tersebut. Sehingga siapa tahu ada korelasinya dengan materi yang saya akan sampaikan ini. Jadi tidak terlalu ngeblank, karena ada catatan-catatan terdahulu tentang mata pelajaran persediaan. Nah, persediaan adalah stok atau item atau barang yang disimpan oleh perusahaan yang digunakan untuk mendukung produksi bahan baku dan barang setengah jadi, sebagai hasil produksi ataupun menjadi akhir produksi, yaitu berupa barang jadi sebelum dikirimkan ke pelanggan. Untuk kegiatan-kegiatan perawatan, perbaikan operasional, dan untuk pelayanan pelanggan barang jadi dan suku cadang. Persediaan di perusahaan tidak hanya dalam bentuk bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi atau finish good, melainkan ada spare part ataupun contohnya seperti spare part alat-alat mesinnya, alat-alat material handlingnya, lalu kegiatan-kegiatan persediaan operasional, contohnya seperti untuk menunjang kegiatan operasional, contohnya seperti office atau di kantor itu membutuhkan kertas untuk mengeprint dokumen-dokumen terkait dengan proses kerja mereka. Nah, disitulah ada proses-proses persediaan kertas-kertas tersebut untuk menunjang kegiatan administrasi di kantor office tersebut. Gitu. Tidak hanya barang jadi, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, ini penting dipahami. Karena persediaan tidak berkaitan dengan barang-barang atau bahan baku atau barang setengah jadi atau barang-barang MG. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi beberapa tentang penjelasan persediaan. Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja sebab jumlahnya yang paling besar. Menurut para pendapat ahli bahwa sekitar 50-50 nih dari modal kerja atau modal industri untuk berjalannya suatu usaha tersebut. Nah, jika hanya ada gedung ataupun administrasi ataupun kegiatan manajemen lainnya di dalam perusahaan tanpa adanya suatu kegiatan fabrikasi atau produksi, nah maka itu tidak akan berjalan. Begitupun jasa ya.
Kalau manufaktur kan membuat barang jadi, barang setengah jadi, ataupun barang jadi. Melainkan jasa pun seperti itu. Contohnya seperti JNT, JNE, lalu si cepat dan lain-lain, atau pos seperti itu. Bila mana perusahaan jasa tadi tidak mempunyai barang yang akan dikirim, maka perusahaan tersebut tidak akan berjalan kegiatannya karena tidak ada persediaan yang akan dikirimkan. Nah, selanjutnya persediaan diperlukan untuk dapat melakukan proses produksi dan penjualan secara lancar. Nah, diperlukan karena tadi dalam suatu usaha yang menciptakan barang itu proses produksi jangan sampai atau jangan sedikit pun kurang dalam persediaan, atau proses produksi tersebut harus berjalan sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, itu salah satunya. Lalu selanjutnya, persediaan bahan mentah barang dalam proses diperlukan untuk menjamin kelancaran proses produksi. Nah, bahan mentah lalu diproses dulu menjadi barang setengah jadi, lalu hal tersebut dimasukkan ke dalam proses produksi untuk menjadi bahan itu siap dikirimkan ke berbagai pelanggan yang meminta barang-barang tersebut. Nah, selanjutnya, perusahaan manufaktur mempertahankan persediaan, baik persediaan bahan baku maupun persediaan barang setengah jadi dalam jumlah tertentu selama masa produksi. Karena logikanya seperti itu ya untuk perusahaan-perusahaan yang membuat barang atau perusahaan manufaktur. Jadi keseimbangan persediaan itu sangat ditekankan sehingga proses produksi itu berjalan terus atau continue, tidak ada tersendat-sendat karena misalkan kekurangan persediaan. Nah, kenapa sih alasannya ada pengadaan persediaan? Ini beberapa alasannya. Persiapan kegiatan produksi yang penjualan perusahaan manufaktur membutuhkan bahan baku untuk kegiatan produksinya. Bahan baku ini disimpan oleh perusahaan sebagai persediaan yang siap digunakan ketika dibutuhkan untuk produksi. Untuk perusahaan dagang, persediaan berupa barang jadi yang disimpan untuk penjualan. Kalau tadi manufaktur itu menstabilisasikan bahan mentah itu di dalam gudang berupa persediaan, maka untuk perusahaan dagang contohnya seperti toko grosiran yang besar-besar, dia menyimpan barang jadi yang akan langsung diperjualbelikan kepada pelanggan-pelanggannya. Itu perbedaan dari membuat barang dan barang yang jadi. Ini sangat dibutuhkan semuanya. Lalu bila mana misalkan kalau warung tidak mempunyai barang-barang yang akan dijual, itu kan hal yang ngawur sehingga proses atau pelanggannya pun ya tidak akan membeli karena tidak ada barang-barang tersebut. Contohnya perbedaan warung eceran dan Indomart. Pelanggan keseringan membeli ke Indomart dibandingkan kepada warung eceran. Yang pertama karena di Indomart banyak barang-barang yang dipilih, misalkan banyak opsi-opsi barang yang akan dipilih oleh pelanggan, beda dengan di warung. Kalau di warung jika kita menanyakan barang tersebut misalkan lalu barang tersebut tidak ada, ya maka akan berpindah ke warung yang lain, beda dengan halnya seperti di Indomart, Alfamart dan minimarket atau supermarket lainnya, banyak pilihan-pilihan yang akan pelanggan beli. Nah, selanjutnya dukungan kegiatan perawatan, perbaikan, dan operasional. Perusahaan perlu menjaga supaya produksi dan operasional selalu berjalan dengan baik. Perusahaan perlu melakukan kegiatan perawatan dan perbaikan terhadap mesin, peralatan, dan bangunan. Untuk itu, perusahaan memerlukan persediaan yang siap untuk digunakan ketika dibutuhkan. Tadi contohnya seperti kegiatan perawatan harus diadakannya persediaan spare part. Lalu perbaikannya disiapkanlah orang-orang yang kompeten di bidangnya misalkan. Lalu untuk menunjang kegiatan rutinitas.
operasional perusahaan. Jadi kegiatan yang memang dilakukan sehari-harinya itu harus ditunjang keseluruhan. Jadi ketika barang-barang itu ada, kita tidak kelayapan atau tidak keluyuran lagi untuk mencari barang-barang tersebut. Nah, selanjutnya pertimbangan ekonomi skala ekonomi, pertimbangan skala ekonomi. Pengadaan akan bersifat ekonomis jika dilakukan pada jumlah tertentu, sehingga perusahaan seringkali melakukan pemesanan yang melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk periode waktu tertentu. Kelebihan jumlah ini menjadi persediaan di perusahaan tersebut. Jadi ketika kita mengadakan barang untuk diproduksi tersebut, misalkan kita mempunyai kebutuhan 200 persediaan. Nah, kita tidak membeli 200 persediaan. Ditakutkannya jika kita membeli pas, nanti misalkan ada barang yang memang tidak lolos spesifikasi atau NG atau rusak barang tersebut, kan dikurang itu kan 200 tersebut kurang, misalkan 50 yang NG sehingga hasilnya 50. Nah, maka ketika membeli itu sekalian membeli cadangan-cadangannya. Misalkan butuhnya 200, kita membeli 250 untuk mensafetikan barang-barang tersebut sehingga tidak rusak. Jadi kita tidak membeli lagi. Kalau membeli lagi itu kan ongkosnya pun akan bertambah seperti jasa pengirimannya. Nah, selanjutnya melindungi dari ketidakpastian permintaan jumlah terhadap suatu barang atau produk yang berubah-ubah. Perusahaan menggunakan persediaan untuk melindungi dari ketidakpastian permintaan ini sehingga dapat terhindar dari kekurangan persediaan atau stock out. Nah, karena permintaan itu fleksibel, tidak seluruhnya flat atau continue. Misalkan saya membeli ke perusahaan Yamaha motor 50 terus per bulan, itu kan tidak seperti itu. Nah, bisa misalkan satu bulan itu 100, lalu misalkan bulan depannya itu bisa 70. Nah, itu sangat fleksibel tergantung pelanggan. Nah, maka tadi cadangan-cadangan pun harus disediakan sehingga tidak keluyuran atau tidak kelayapan kita mencari barang tersebut lagi. Yang selanjutnya melindungi dari ketidakpastian pasokan pengiriman barang dari pemasok seperti bahan baku. Untuk perusahaan manufaktur bisa mengalami gangguan. Hal ini terjadi misalnya karena ada kendala produksi di pemasok, masalah transportasi dan sebagainya. Ketidakpastian ini diantisipasi oleh perusahaan dengan adanya persediaan sehingga kegiatan perusahaan produksi atau penjualan tidak terganggu. Nah, karena kita mempunyai persediaan lebih, maka misalkan kejadian-kejadian yang masih di luar akal, contohnya seperti mobil yang mogok dalam pengiriman, nah sehingga persediaan kita atau pengadaan barang yang kita beli tersebut akan terganggu karena belum datang. Nah, itulah fungsi persediaan yang kita tadi membeli secara lebih. Nah, gitu. Nah, selanjutnya. Nah, ada 4 jenis persediaan. Nah, yang pertama bahan baku dibeli tapi belum diproses, masih mentah atau masih patah, masih mentah. Selanjutnya barang setengah jadi mengalami beberapa proses perubahan tetapi belum barang tersebut belum selesai, belum licin. Misalkan kalau motor itu belum sampai silau, catnya itu masih kusam, belum dipoles lagi. Sebuah fungsi dari waktu siklus untuk produk. Selanjutnya adalah pemeliharaan, perbaikan, dan operasi diperlukan untuk menjadi mesin dan proses tetap produktif. Nah, jadi dikontrol terus untuk pemeliharaan mesin sehingga tidak akan terjadi misalkan kerusakan yang memang besar karena awalnya pun sudah kita cegah untuk perawatan tersebut. Kita terus controlling terhadap barang atau mesin-mesin yang sedang memproduksi barang-barang kita, sehingga tadi barang hasil jadinya tidak akan cepat atau tidak akan lama selesai. Produk barang jadi, produk telah selesai dibuat, tinggal menunggu
pengiriman saja, tinggal dipesan oleh misalkan pelanggan, lalu kita mempersiapkan jadwal pemberangkatan dan rute jalan-jalannya, seperti itu. Nah, ini adalah siklus dari aliran material yang terdapat di proses produksi di perusahaan manufaktur. Pertama, masukkan barang mentah, lalu disampling dulu atau diperiksa dulu oleh orang misalkan yang diberikan wewenang untuk memeriksa barang tersebut. Nah, setelah pemeriksaan selesai, maka barang tersebut menunggu dipindahkan. Dia melaporkan kepada bagian atau operator-operator pengangkut barang. Lalu barang itu dipindahkan, lalu disimpan lagi menunggu antrian. Nah, misalkan di sini itu disimpan dulu di gudang nih setelah waktu pemindahan. Waktu pemindahan disimpan di gudang, lalu operator-operator produksi meminta persediaan atau barang-barang mentah tadi langsung memasuki proses produksi. Setelah diproduksi, lalu pengaturan waktunya seperti apa ininya kan. Nah, ini pemeriksaan nih, pemeriksaan ulang ataupun pemeriksaan mesin. Lalu proses sehingga menjadi barang jadi yang akan langsung didistribusikan kepada pelanggan-pelanggan yang memang sudah menunggu untuk datang barangnya pada pelanggan tersebut. Nah, ini adalah konsep atau logika dasar tentang siklus aliran material. Nah, ini adalah sistem proses produksi dari masuk, disimpan dulu, lalu dipindahkan, lalu menunggu antrian, dan barang tersebut diproses sehingga menjadi barang jadi. Nah, apa sih tujuan manajemen persediaan? Yang pertama, melakukan klasifikasi persediaan. Jadi direncah-rencah dulu nih, karena kalau perusahaan Yamaha itu kan tidak seluruhnya barang-barangnya yang dimintanya sama. Seperti bahan-bahan semua, tidak kan? Maka ada piston, lalu misalkan ada kabel-kabel, ada akinya, ada lain-lain komponen-komponen yang mendukung. Nah, lalu komponen-komponen tersebut disimpan di gudang, untuk peletakannya pun berbeda-beda. Kalau ban khusus ban tempatnya, kalau misalkan kabel khusus kabel, maka tidak bingung untuk mencari barang-barang tersebut di dalam gudang. Nah, selanjutnya membuat catatan persediaan yang akurat. Nah, ini nih yang mungkin sedikit banyak kekeliruan. Contohnya, kalau diinspeksi atau diperiksa oleh atasan itu, catatan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diproduksi, misalkan karena mungkin beberapa kesalahan atau keteledoran dari penginput data. Dari barang itu masuk, sehingga barang itu diproses, nah itu berbeda, tidak sinkron datanya. Data tersebut tidak sinkron, sehingga apa yang akan dikirimkan dari barang jadi tersebut akan kurang, misalkan karena tadi di awalnya itu tidak sinkron dari input data masuk barang dan data yang sedang diproses. Nah, selanjutnya kita masuk ke biaya persediaan. Konsekuensi dari adanya persediaan akan adanya atau munculnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Banyak biaya-biaya yang mempengaruhi sehingga mengeluarkan lebih biaya-biaya tersebut. Seperti biaya pengelolaan persediaan atau inventory carrying cost, pengelolaan. Contohnya seperti biaya modal, biaya penyimpanan, dan biaya pelayanan persediaan. Itu kan ketika kita memindahkan barang tersebut yang disimpan, itu kan memerlukan gerak pemindah dari satu titik ke titik lain. Nah, hal tersebut jika kita detail memeriksanya, nah itu memerlukan waktu. Nah, jika waktu itu ada, muncul kalau di perusahaan waktu itu menjadi uang, atau bisa dibilang time is money gitu. Jika keluar waktu lebih, maka di situ akan keluar biaya. Nah, itu konsep-konsep perusahaan. Lalu selanjutnya biaya pemesanan. Nah, biaya pemesanan, pembelian atau purchasing, biaya transportasi, dan biaya penerimaan. Biaya pemesanan pembelian.
karena sekarang mungkin lebih canggih, kita tidak langsung ke perusahaan suppliernya untuk membeli, kita hanya bisa memesan misalkan lewat online. Kita mengisi formnya, kita butuh berapa, lalu kita negosiasi di sana di sistem online tersebut atau form untuk pembelian barang-barang yang akan kita beli. Nah, selanjutnya ada biaya transportasi. Nah, di sini mungkin para ahli tentang pengiriman barang banyak mungkin keluhan-keluhan atau penyelesaiannya pun belum seluruhnya tuntas dalam biaya transportasi. Contohnya seperti di Indonesia aja kita lihat bahwa pengiriman ini sangat kompleks, jalan-jalannya macet. Nah, sehingga akan menimbulkan biaya lebih. Contohnya jika kita ke Kerawang itu dengan lancar, tidak ada hambatan, tidak macet, itu mengeluarkan bensin 10 liter dari rumah ke Kerawang misalkan, atau dari Kerawang ke Jakarta 10 liter. Nah, karena macet, bensin tersebut mengeluarkan lebih atau menghabiskan lebih 10 liter, misalkan 15 liter karena macet. Nah, hal tersebut akan menambah biaya transportasi. Nah, ini sangat berpengaruh nih, baik di darat maupun di laut. Sama-sama macet. Apalagi di Indonesia sangat kompleks atau rumit untuk sistem transportasinya. Selanjutnya ada biaya penerimaan. Biaya penerimaan ini sama menggunakan biaya karena ada tadi setelah penerimaan diperiksa, lalu barang itu disimpan di gudang terlebih dahulu. Nah, ini membutuhkan biaya atau waktu lagi atau tenaga yang dibutuhkan. Jika ada tenaga, ada waktu. Ada waktu, ada uang. Jadi jika misalkan memang pengen seefektif dan efisien mungkin, nah hal-hal terkecil tersebut diperhitungkan oleh seorang engineer atau orang-orang insinyur dalam bidang pergudangan atau tentang rencana tentang penganggaran biaya persediaan. Nah, selanjutnya biaya kekurangan persediaan atau stock out cost. Ketika terjadi kekurangan persediaan, perusahaan bisa berusaha memenuhi permintaan pelanggan tersebut. Jika akhirnya perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk melakukan penjualan sehingga tidak mendapatkan keuntungan. Biaya-biaya yang muncul pada situasi ini disebut dengan biaya akibat kekurangan persediaan. Nah, secara gamblang atau secara jelas mungkin kita lihat di poin ketiga ini, untuk biaya kekurangan persediaan ini sebenarnya perusahaan itu tidak rugi karena dia barangnya tidak rusak kan, atau barangnya tidak karena di sini kan biaya kekurangan persediaan karena tadi cuman rugi di pelanggan saja. Ketika pelanggannya itu membeli tidak ada, nah maka itu akan mengakibatkan kerugian. Sebenarnya kan kalau secara rincinya perusahaan tidak rugi kan, hanya dia hanya kehilangan pelanggan saja. Nah, pelanggan tersebut harus diperhitungkan kepuasannya. Sehingga tadi kan jika misalkan kepuasan itu tidak didapatkan oleh pelanggan, nah maka pelanggan tersebut akan pindah ke tempat-tempat lain untuk membeli barang-barang yang lain. Nah, ini disebutnya dengan biaya akibat kekurangan persediaan. Nah, selanjutnya perhitungan persediaan. Perhitungan persediaan atau inventory counting adalah proses pemeriksaan dan perhitungan fisik persediaan yang tersimpan di gudang. Nah, ini dihitung nih, masuk berapa, disimpan berapa, yang akan diproses produksi berapa, lalu sisa berapa. Nah, itu dihitung, lalu disinkronkan karena satu data itu mencakup seluruh kegiatan, proses atau berjalannya perusahaan dalam bidang produksi. Dan data gudang harus sama dengan data produksi, lalu data gudang harus sama dengan data
pemasarannya kan, atau orang penjualannya. Jadi ketika misalkan atasan melihat data tersebut kan sinkron, tidak berbeda baik itu 1 digit maupun banyak. Selanjutnya pada proses ini dilakukan validasi posisi persediaan yang ada di gudang dengan tercatat dengan sistem. Nah, mungkin penginputannya sudah memakai komputerisasi, tidak dengan tulis tangan. Kalau tulis tangan kan agak sedikit lama. Kalau kita masukkan ke dalam sistem informasi atau komputer, kita masukkan ke database online perusahaan, misalkan data tersebut bisa dilihat atau ditinjau oleh orang-orang yang berkepentingan memang bisa melihat persediaan. Selanjutnya, frekuensi perhitungan persediaan dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi setiap perusahaan berbeda-beda dalam hitungan-hitungan persediaan. Kebijakan-kebijakan perusahaannya sendiri itu hanya sebatas kebijakan. Jadi Yamaha dengan Honda beda, Honda dengan Toyota beda, Yamaha dengan Toyota beda. Nah, itu masing-masing mempunyai dapur-dapur tentang perhitungan nilai persediaan. Tapi secara metodenya mungkin masih menggunakan metode-metode lama. Contohnya seperti yang sudah kita pelajari di kelas 10 tentang materi-materi yang seperti ini. Nah, ini penentuan nilai persediaan atau inventory costing. Proses menghitung nilai persediaan yang ada pada perusahaan dengan menggunakan metode seperti standar cost. Mungkin standar cost ini belum kita pelajari nih di kelas 10. Standar cost yaitu perhitungan nilai persediaan dilakukan berdasarkan ketetapan dan acuan dari perusahaan. Jika terdapat selisih perhitungan dengan transaksi yang terjadi, maka akan diperlukan atau dilakukan penyesuaian nilai. Nah, standar cost ini dilakukan karena lahir dari kebijakan-kebijakan perusahaan tersendiri. Beda dengan teman-temannya yang lain, yang poin 2, 3, dan 4. Nah, seperti moving average, FIFO, dan LIFO ini secara umum telah seluruhnya dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Baik itu secara perhitungan nilainya, baik itu dengan cara gerak barang keluar masuknya. Nah, ini sudah mungkin yang ketiga poin ini sudah saya jelas atau sudah di panjang lebar kita bahas. Mungkin beberapa pertemuan kita terus membahas tentang 3 poin, moving, FIFO, dan LIFO di mata pelajaran pengendalian persediaan. Nah, mungkin kita nanti akan insya Allah kalau ini tidak ada halangan kita akan praktekkan baik itu secara administrasi komputerisasi, baik itu secara gerak atau masuk keluarnya barang. Perhitungan nilai yang moving saya bacakan ulang supaya tidak menguatkan lagi ingatannya. Perhitungan nilai persediaan dilakukan dari nilai rata-rata transaksi yang sedang berjalan. Nilai rata-rata transaksi yang dihitung dilakukan pada saat yang sama ketika ada persediaan masuk dan keluar. Diambil nilai rata-ratanya. Dan kalau rata-rata pasti ada hitung-hitungan pembagian atau persen. Selanjutnya FIFO, yaitu first in first out. Nah, nilai persediaan yang dilakukan dengan prinsip persediaan masuk terlebih dahulu akan dikeluarkan lebih dahulu pula. Perhitungan dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Nah, ini seperti kita yang dulu sudah pelajari. Barang yang awal masuk barang itu yang harus dikeluarkan. Nah, ini nanti dikonsepkan atau dicocok-cocokkan dengan barang yang akan dijual, barang yang memang cepat busuk atau barang yang memang tahan lama. Nah, ini harus memakai proses nilai persediaannya seperti apa untuk penentuannya, apakah FIFO, LIFO, atau moving average. Nah, lalu LIFO, kebalikan dari FIFO. Pada metode LIFO, perhitungan nilai persediaan dilakukan dengan prinsip persediaan yang masuk lebih dahulu akan dikeluarkan kemudian. Jadi yang terakhir masuk yang akan langsung dikeluarkan. Yang terakhir masuk yang terakhir keluarkan. Perhitungan dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Nah, semuanya dihitung dalam satu konsep, yaitu per tanggal atau tanggal transaksinya dicatat supaya ataupun agar tidak
bingung ketika tanggal-tanggal tersebut ditanyakan oleh atasan, ataupun kita tidak keliru dengan persediaan yang ini misalkan terjual di tanggal sekian dan sekian. Nah, sampai sini saja materi tentang manajemen persediaan. Nah, ini sebagai materi penguat dari mata pelajaran pengendalian persediaan yang mungkin sudah kalian pelajari dalam rentang waktu satu atau 2 semester dalam 1 tahun. Sebagai penguatan saja atau mengulang ingatan yang mungkin sedikit demi sedikit sudah agak rapuh atau lupa. Sementara dari saya sampai di situ saja. Untuk lain-lainnya, untuk penugasan kita lanjutkan di Google Classroom, dan jika ada yang bingung kita diskusikan di WA group di mata pelajaran material handling. Ada grupnya. Nanti kalau yang belum masuk silakan masuk, dan yang belum gabung ke Google Classroom silakan gabung. Sampai di sini saja saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.